Motori, lucu. Dah? Oke, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Anik Sriandayani, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan pabrik kimia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan pabrik paving block dari plastik multilayer dan sulut limbah pabrik kertas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Husnul dan dua rekan saya, Amelina Dwi Yuliani dan Erlina Safira. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Paving block atau concrete block merupakan bahan bangunan yang terbuat dari semen, air, dan agregat. Paving block sering digunakan pada konstruksi yang sangat ramah lingkungan dan mempunyai banyak ukuran sehingga menambah nilai estetika. Untuk mengurangi penggunaan semen, dilakukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan limbah plastik multilayer dan sulut limbah pabrik kertas untuk pembuatan paving block. Secara teknis, kualitas paving block dari limbah plastik tak perlu diragukan lagi. Bahkan kekuatannya jika dibandingkan dengan paving block bisa jauh lebih kuat dan tak mudah pecah. Dalam proses ini, metode manufaktur kontrol suhu multilayer dari sistem pemotongan paving quilting adalah inovasi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kontrol suhu, meningkatkan mode manajemen produksi, mempromosikan proses produksi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, di sini ada diagram alir. Mula-mula bahan baku yaitu limbah plastik multilayer dan sulut kertas dilakukan pencucian. Setelah itu, plastik multilayer dilakukan pencacahan menggunakan mesin hingga menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, dilakukan proses pencampuran bahan baku dengan bahan pendukung seperti semen dan air. Lalu dilakukan proses pencetakan menggunakan mesin pres. Setelah itu dilakukan proses penjemuran agar supaya kering dan menjadi kuat serta tahan lama. Lalu setelah itu dilakukan uji daya tekan dan uji serap air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelina, dipersilakan. Berikut adalah gambar flowsheet yang sudah ditetapkan, yaitu pada proses pertama, limbah sampah plastik yang didapatkan berasal dari TPA terdekat dan salah satu warung kopi dan limbah plastik rumah tangga. Kemudian limbah plastik yang sudah dipilih kemudian melakukan proses pencucian, di mana proses pencucian itu menghilangkan kotoran yang tersisa dalam plastik. Limbah plastik yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam alat pencacah dengan kapasitas tekanannya itu 8 kg per milimeter kuadrat dengan daya listriknya yaitu 4 kW dengan putaran 75 rpm. Limbah plastik yang sudah dicacah dan limbah kertas yang sudah dicacah kemudian dimasukkan ke dalam alat mixing berupa tabung besar yang akan mencampur bahan baku dan bahan pembantu yaitu semen dan pasir. Kemudian dicampurkan dengan air, lalu dilakukan proses pressing paving block, di mana paving block yang dibuat berbentuk heksagonal atau segi 6, yang di mana paving block segi 6 ini terdapat di grade D, di mana grade D digunakan untuk pejalan kaki yang berada di taman. Yang berikutnya pada proses terakhir yaitu proses penjemuran secara manual dengan bantuan sinar matahari. Berikutnya
akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erlina Safira. Terima kasih kepada Saudara Amel. Di sini saya akan menjelaskan data produksi. Jumlah produksi 4,5 juta ton didapat di tahun 2015 dan 4,8 juta ton didapatkan pada tahun 2016. Sehingga konsumsi pabrik terus mengalami peningkatan sekitar 5,2% dari tahun 2015 hingga 2016. Dengan demikian, menurut Kementerian Perindustrian atau bisa disebut dengan Kemenperin, Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki industri yang memproduksi paving block dari bahan baku plastik multilayer dan limbah kertas. Selanjutnya, ini adalah neraca massa. Basis kapasitas produk kapasitas pabrik yaitu sebesar 1.500 ton per tahun. Sifat operasionalnya batch. Jumlah harinya itu 330 hari per tahun. Durasi satu batch itu 2 hari. Sehingga kapasitas produksi itu 1.500 ton per tahun dikalikan dengan 1.000 kilo per tahun dikali 1 tahun itu 330 hari dan dikali 2 hari per 1 batch sehingga 9 juta kilo per batch bahan baku limbah plastik yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan produk yang dihasilkan itu dalam 1.500 per ton per tahunnya itu 500 kg per harinya. Nah, ini adalah variabel produksi. Komposisi pada paving block. Komposisi di 0% yaitu semennya 205,7, hasilnya mengandung 1.234,3 dan mengandung 0% plastiknya. Di komposisi 0,3 mengandung semen 205,7, pasirnya itu sebesar 1.230,6 dan mengandung plastiknya itu 3,70 dan 3,33. Di komposisi 0,4 mengandung semen 205,7, pasirnya 1.229,36, plastiknya 4,94 dan 4,45. Di komposisi 0,5 semen mengandung 205,7, pasirnya mengandung 1.228,13 dan 6,17 plastik dan 5,5 plastik per gramnya. Pada komposisi 0,6 mengandung 205,7, 1.226,89 pasir dan 7,41 plastik dan 6,67 gram plastik. Ini adalah komposisi semen, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada C3C, itu trisulfat silikat mengandung 52,45%. Dikalsium silikat mengandung 19,22% dan polipeptida mengandung 11,58%. Udah? Woi, kok diem, woi? Macet tuh. Hilang anjir. Ujung gue hilang. Aduh. Udah penutup aja. Gimana ya? Gua perlu nih. Terus gitu aja, sekian presentasi dari saya gitu, ini mah tetap aja mau nggak mau digabungin ya. Ya, sekian
pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Coba lihat dulu record